Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Judul renungan ini adalah dipanggil untuk beriman, percaya, dan diutus. Dalam Injil dikisahkan tentang perintah Yesus bagi murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Para murid bertemu dengan Yesus di Galilea, yakni di suatu bukit yang telah ditentukan oleh Yesus. Bukit merupakan lambang penyampaian sabda. Matius hendak menunjukkan jati diri Yesus sebagai seorang guru. Sang guru bersabda dan mengajar di atas bukit, dan para muridnya mendengarkan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh gurunya. Ketika melihat Yesus, para murid menyembahnya. Melalui sembah tersebut, keagungan Yesus diakui. Namun beberapa dari mereka ragu-ragu apakah orang yang mereka lihat tersebut merupakan sungguh-sungguh Yesus. Allah memberi kuasa yang tidak terbatas kepada Yesus. Kuasa itu meliputi seluruh langit dan bumi. Sebagai Tuhan yang universal, Yesus memberi misi kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, dan menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya. Dialah Tuhan satu-satunya dan sejati. Tidak ada satupun bangsa yang dikecualikan. Memberitakan Injil bukan berarti hanya menyampaikan Injil, tetapi menjalin relasi yang akrab dan personal, meniru relasi antara Yesus dengan para muridnya. Mereka dipanggil dan dididik untuk mengikutinya. Segala bangsa harus dijadikan sebagai murid Yesus dengan cara dibaptis dan diajar. Yang harus diajarkan adalah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Perintah dan ketetapan Yesus ini jangan dibatasi pada perintah-perintah moral saja, sebab apa saja yang telah diperintahkan Yesus harus dipatuhi. Seluruh Injil adalah ajaran tentang cara hidup gereja yang benar. Seluruh ajaran ini harus diajarkan tanpa membeda-bedakan. Yesus berjanji kepada para muridnya untuk menyertai mereka hingga akhir zaman. Yesus memberikan jaminan akan menyertai para muridnya dalam kerasulannya. Ia akan memberi pertolongan dan bertindak secara aktif. Janji tersebut tidak hanya diberikan kepada para rasul yang ada di Galilea, tetapi juga kepada segenap umatnya tanpa batas waktu dan tempat. Yesus adalah Immanuel sejati. Gereja tidak perlu mencari guru dan ajaran yang baru, karena semuanya sudah ada di dalam diri Yesus, Tuhan dan Guru serta Putra Allah. Dalam Kisah Para Rasul, pengarang menyebutkan nama Theophilus sebagai alamat tulisannya. Theophilus adalah seorang bangsawan yang menaruh hati kepada pengajaran Yesus. Theophilus juga hendak melambangkan seluruh umat beriman yang takut akan Allah. Kembali diceritakan kisah tentang peristiwa-peristiwa sebelum kenaikan Yesus, yakni Yesus memerintahkan muridnya untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa dan penampakan Yesus kepada para muridnya. Lalu kisahnya dilanjutkan dengan kisah kenaikan Yesus ke surga. Sebelumnya, para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pertanyaan itu menunjukkan bahwa para murid masih memiliki konsep yang kabur tentang kerajaan Kristus. Yesus tidak berusaha menjawab pertanyaan mereka, karena hal itu akan menjadi tugas Roh Kudus nantinya. Yesus hanya memberi tugas bahwa mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh dunia. Yesus akan menjadikan muridnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadanya sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan perintahnya, Yesus terangkatlah ke surga dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan merupakan tanda kehadiran ilahi, artinya kuasa Allah campur tangan dalam peristiwa kenaikan tersebut. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus diungkapkan tentang doa Rasul Paulus kepada Allah agar para murid mengerti kemuliaan Allah. Paulus memohonkan roh hikmat dan wahyu pengenalan yang benar dan sesungguhnya akan Yesus. Pesannya untuk kita adalah kita dipanggil untuk beriman, percaya, dan diutus untuk bersaksi. Dengan naiknya Yesus ke surga hendak mengatakan bahwa
Yesus secara fisik tidak ada lagi di dunia, tetapi rohnya tetap ada dan menyertai dunia. Yesus tidak dapat lagi secara langsung mengubah dan menyelamatkan dunia. Namun itulah tugas yang diembankan kepada kita. Kita dipanggil untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dibawanya. Dalam mewujudkan kerajaan Allah itu, Yesus membutuhkan kita. Kini Yesus mempercayakan dan memiliki kita sebagai alatnya untuk mengarahkan dunia kepada kehendak Allah, agar kita mengerti, tahu, dan sanggup mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Maka Roh Allah senantiasa bersama dan menemani kita. Yesus telah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman, maka kita tidak perlu takut. Jika kita tetap berpegang padanya, maka kita akan selamat. Yesus tidak akan pernah mengingkari janjinya. Hal itu adalah suatu kepastian. Kita sadari bahwa sudah semua manusia saat ini memiliki kepercayaan. Maka kepada siapakah kita harus mewartakan sabda Allah itu? Apakah kita bertujuan untuk mengajak dan menjadikan orang lain menjadi Kristen? Apakah kita masih seperti para rasul yang berusaha mentobatkan dan membaptis orang? Bukan begitu. Kendati pun semua orang sudah memiliki agama dan keyakinan, tetapi kita tetap harus mewartakan sabda Allah. Tujuannya agar Yesus Kristus dikenal semua orang, supaya orang yang bukan Kristen juga mengenal siapakah Yesus tersebut. Bahwa Yesus tidak datang hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk semua orang. Yesus tidak hanya menebus orang Kristen, tetapi Ia menebus seluruh ciptaannya. Pewartaan yang sesungguhnya adalah hidup kita sendiri, dengan melihat hidup kita yang baik, yakni sesuai dengan iman dan ajaran Kristus, orang akan mengenal Yesus. Maka semua dari kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, dan semua kita dapat menjadi pewarta sabda Allah. Kita juga dipanggil untuk menjemput domba yang tersesat dari kawanan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku Katolik tetapi tidak mengamalkan iman kekatolikan. Kepada mereka juga kita harus mewartakan sabda Allah. Jangan kita menunggu mereka untuk kembali, tetapi marilah kita terlebih dahulu mengajak mereka untuk kembali. Semoga kita semakin mampu menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah di zaman ini. Semoga pace e bene.